Masih bersama kami pemirsa, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat akan menghentikan sementara pengiriman amunisi ke Ukraina. Rencana penghentian tersebut akan menambah kesulitan Ukraina dalam menghadapi Rusia. Pemerintah Amerika Serikat memutuskan menghentikan sementara pengiriman sejumlah senjata ke Ukraina. Penghentian tersebut dilakukan di tengah kekhawatiran tentang menurunnya persediaan senjata di Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth telah memerintahkan penangguhan beberapa pengiriman rudal dan amunisi ke Ukraina, termasuk rudal pencegat Patriot, rudal Hellfire, dan rudal Stinger karena stok amunisi yang menyusut. Ukraina juga tidak akan mendapatkan ribuan amunisi Howitzer 155 militer yang berdaya ledak tinggi. Amerika Serikat merilis perintah untuk menangguhkan pengiriman tersebut beberapa minggu setelah Pete memulai meninjau ulang terhadap stok amunisi Amerika Serikat yang telah menyusut selama beberapa tahun terakhir. Penyusutan tersebut terutama karena pengiriman besar-besaran ke Ukraina dan Timur Tengah. Bagi Ukraina, rencana penghentian tersebut akan menambah kesulitan dalam menghadapi Rusia, mengingat serangan Rusia yang kian intensif belakangan ini. Berbagai sumber, IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa kemarin mengklaim Israel telah setuju dengan persyaratan untuk gencatan senjata selama 60 hari di jalur Gaza. Trump pun mendesak kelompok Hamas untuk melakukan hal serupa. Dalam unggahan di media sosial, Trump mengatakan perwakilan pemerintah Amerika Serikat akan bertemu pejabat Israel untuk membicarakan tentang masa depan Gaza. Pertemuan ini akan berlangsung menjelang kunjungan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Washington pada 7 Juli 2025. Menurut Trump, Qatar dan Mesir juga ikut membantu dalam mewujudkan perdamaian, di mana kedua negara akan menyampaikan proposal akhir kepada Hamas. Sejak perang di jalur Gaza pecah pada Oktober 2023, Hamas dan Israel sepakat untuk gencatan senjata pada 19 Januari 2025 yang ditandai oleh saling bertukar tahanan dan sandera. Namun Israel kembali menyerang Gaza pada 18 Maret hingga saat ini. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mendeportasi Elon Musk dan mencabut subsidi bisnisnya. Konflik memanas setelah Musk mengkritik RUU anggaran dan pajak yang diajukan Trump. Ketegangan antara Presiden Donald Trump dan Elon Musk kembali mencuat ke publik. Trump mengancam akan mendeportasi Musk dan mencabut subsidi besar yang selama ini dinikmati Tesla dan SpaceX. Ini terjadi setelah Musk melontarkan kritik keras terhadap RUU anggaran dan pajak yang diusung pemerintahan Trump. Meski sempat jadi donor utama Trump saat kampanye, Musk kini bersiap mendirikan partai politik baru sebagai penantang Partai Republik. Ancaman Trump mencakup pembatalan kontrak pemerintah dan dukungan terhadap Starlink serta proyek teknologi lainnya. Saham Tesla pun tercatat anjlok 5% usai pernyataan keras Trump beredar. Adapun Trump menuding Musk menyerang RUU karena pemerintah membatalkan insentif untuk industri kendaraan listrik. Ia bahkan menyebut Musk bisa kembali ke Afrika Selatan jika bisnisnya kehilangan subsidi. Musk merespon dengan peringatan bahwa RUU anggaran justru dapat memperparah utang negara dan resiko keberangkutan. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meresmikan pusat penahanan imigran terpadu Amerika Serikat yang berlokasi di negara bagian Florida. Pusat penahanan ini dijuluki Alligator Alcatraz dan dibangun dengan dana 450 juta dolar Amerika atau setara sekitar 7,3 triliun rupiah. Pemerintah Amerika Serikat membangun Alligator Alcatraz untuk menahan para pendatang yang tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah. Dalam peninjauannya pada Selasa kemarin waktu setempat, Trump menyatakan Alligator Alcatraz akan menampung para imigran tanpa dokumen serta dikelilingi oleh kondisi alam yang menyulitkan untuk pelarian. Pusat penahanan ini dibangun di bekas lapangan udara dan dikelilingi oleh rawa yang menjadi habitat alami buaya dan ular berbisa. Trump menyebut lokasi yang lembab, panas, dan penuh nyamuk ini dirancang untuk memberikan efek jera bagi para migran gelap. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan tak akan memperpanjang jeda pemberlakuan kebijakan tarif resiprokal.
Trump mengatakan pemberlakuan kebijakan tarif masuk terhadap sejumlah negara itu berpotensi menghasilkan penerimaan negara hingga 129 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 2.000 triliun rupiah. Trump mengatakan pemerintah Amerika Serikat akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada negara-negara yang menjadi mitra dagang Amerika Serikat sebagai ucapan terima kasih atas kerjasama yang menguntungkan dengan adanya pemberlakuan tarif masuk yang baru. Sebelumnya pada Jumat pekan lalu, Trump mengatakan menghentikan segala perundingan tarif masuk dengan Kanada. Penghentian tersebut terkait langkah Kanada yang berencana menaikkan pajak layanan digital terhadap perusahaan-perusahaan teknologi asal Amerika Serikat. Sebagai gambaran, dalam pemberlakuan tarif resiprokal, Indonesia dikenai tarif 32%, Kamboja 49%, Vietnam 46%, dan Singapura 10%. Pemirsa, Thailand kembali diterpa krisis politik setelah Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dinonaktifkan Mahkamah Konstitusi. Ya, putusan ini terkait dugaan pelanggaran konstitusi dalam kasus pembicaraan bocor dengan Presiden Senat Kamboja. Mahkamah Konstitusi Thailand secara resmi menonaktifkan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra per Selasa 1 Juli 2025. Keputusan ini diambil setelah MK menerima petisi dari sekelompok senator terkait pembicaraan telepon Paetongtarn dengan Presiden Senat Kamboja Hun Sen yang bocor ke publik. Percakapan tersebut dianggap merendahkan militer Thailand dan terlalu lunak terhadap Kamboja di tengah sengketa perbatasan kedua negara. Majelis Hakim memutuskan secara bulat untuk menerima petisi dan menonaktifkan Paetongtarn sementara hingga putusan akhir dijatuhkan. Untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, MK menyatakan bahwa penonaktifan sementara ini perlu dilakukan. Wakil Perdana Menteri Surya Juangron Ruangkit ditunjuk sebagai pelaksana tugas Perdana Menteri. Adapun Paetongtarn adalah putri mantan Perdana Menteri kontroversial Thaksin Shinawatra dan menjadi Perdana Menteri termuda kedua dalam sejarah Thailand. Ia menyatakan menerima putusan pengadilan dan akan memberikan pembelaan resmi dalam 15 hari ke depan. Krisis ini menjadi ujian terbesar dalam karir politiknya yang baru berjalan kurang dari 1 tahun sejak dilantik pada Agustus 2024. Berbagai sumber, IDEX Channel.